Selama COVID ini saya sering susah sekali mengontrol mind dan emosi saya. Mungkin selama ini saya tidak bisa bekerja. Saya seorang yoga teacher, selama COVID ini yoga shalanya tutup. Sama, kita semua juga tutup. Ashram kita juga tutup. Dan setiap orang, saya kira apa yang dialami beliau adalah satu fenomena yang natural sekali. But kalau kita tidak mengalami semuanya itu, saya akan mengira bahwa something is wrong, you know. Kita harus dishad dalam keadaan despondency, dalam keadaan tidak berdaya seperti chapter 1 of Bhagavad Gita. The Vishad Yoga. Bagaimana dari Vishad ini, dari kegelisahan ini, kita menemukan yoga. Ini adalah suatu test period, suatu examination, ujian juga bagi setiap praktisi yoga, setiap fasilitator yoga, untuk menemukan selama ini apa yang saya lakukan, what's wrong with me. Ketika meninggal dalam keadaan sakit jantung, stroke, tidak bisa berfungsi organ, bagaimana cara ingat Tuhan saat menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan sakit? Adakah hormon kematian yang hilangkan rasa sakit? No, it's you see the thing is, kalau kita sudah terbiasa mengingat dia di setiap saat, pada saat mati dia mengingat siapa, bukan badan. That's true. Kalau sudah terjadi perpisahan antara mind dan otak ya, kalau mind dan otak mesti melekat sekali, betul, kita tidak bisa ingat. Dan yang membuat mind dan otak melekat adalah keterikatan kita dengan dunia ini. Memang itu yang sering terjadi. Kalau ini dua-duanya mesti melekat sekali, brain death, ya, otak sudah dinyatakan mati, apa yang terjadi? Mind ini akan lepas dan akan terjadi blackout. Tiba-tiba muncul lagi kesadaran ketika sudah di kandungan ibu, di rahim ibunya. Lama banget Guruji sadarnya. So that is it. That's what happens, you know. Nah, apa yang terjadi pada orang-orang yang sudah membiasakan diri untuk mengingat-ingatkan diri bahwa look, kematian bukan sesuatu yang mengakhiri kehidupan. Kehidupan is eternal, kehidupan adalah abadi. Ya. Maka saat dia mati bisa terjadi perpisahan sekaligus. Dia belum moksha, tapi terjadi perpisahan, dan di situ dia bisa melihat cahaya, bisa near death experience dan sebagainya. Ya. Terjadi perpisahan sedikit. Kalau nggak terjadi perpisahan, nggak akan ingat apa-apa. There is Puja. I have a Spanish friend watching and I'm translating it to her. So this is her question. Is it okay to do the breathing meditation at nights, or is there any ideal time to do it? Thank you. At night sometime you may feel very rejuvenated, very energized. But this is not the rule of the thumb. Ya. Jadi pernapasan di malam hari itu sebelum tidur tidak untuk semuanya. Ada orang-orang yang mesti malah menjadi lebih energetic. Tapi ada juga yang justru terbantu untuk bisa tidur. So setiap orang harus coba dulu bagaimana, kemudian berdasarkan itu baru melanjutkan. Guruji, berikutnya bagaimana tuntutan puasa yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan? Tentang puasa, actually kebetulan saya sedang menulis lagi di edisi baru Fear Management, tapi sebetulnya sudah saya jelaskan panjang lebar di Rahasia Alam dan Alam Rahasia, ya, Rahasia Alam, Alam Rahasia. Ya. Ada khusus tentang puasa. Ya. Ada khusus. Nah itu puasa tentang kesadaran, bukan puasa yang terkait dengan kepercayaan apapun juga ya. Ya. Saya menjelaskan di situ, dan barangkali kapan-kapan kita bisa bikin klip khusus untuk puasa karena ini detail sekali. Ya, betul. Kalau punya bukunya silakan melihat di buku. Ya.
Baik. Bisa dipesan juga bukunya, masih ada saya kira. Nah, berikutnya, sisi feminin adalah sisi kemanusiaan. Apakah berarti untuk mengembangkan kemanusiaan mesti dengan mengembangkan sisi feminin, Guruji? Sisi feminin bukan kemanusiaan dalam pengertian secara utuh ya. Ada kualitas-kualitas kemanusiaan yang memang merupakan kualitas feminin. Tapi seperti kualitas energized, to work forcefully, itu bukan kualitas feminin. Di situ kita butuhkan muscle, butuhkan Otot. otot. Itu adalah kualitas laki-laki. Jadi bukan berarti bahwa kemanusiaan itu cuma lembut aja, tidak. Tidak, kemanusiaan itu juga not only responsive but aggressive at times. Harus seperti dalam kondisi menghadapi pandemi ini. Kalau kita tidak secara agresif merubah pendirian kita, pemikiran kita, opini kita, dan menunggu, oh nanti kalau pandemi sudah selesai, kita akan bekerja secara normal lagi. Mungkin hidup tidak akan senormal seperti dulu. Yeah. Jadi kita harus mulai memikirkan hal-hal baru. Di situ perlu agresivitas yang luar biasa. Dan itu sifat maskulin. Dan sifat maskulin itu juga harus dimiliki oleh seorang perempuan yang misalnya in your position, you are running a business. So tentunya di situ butuh sikap maskulin juga. Mungkin ini lebih ke arah kualitas feminin dan maskulin, bukan sifatnya kali ya. Kualitas gimana? Kualitas dalam pengertian apa? The feminine quality within. Ya, misalnya kalau kualitas feminin dalam diri kita, ya yang Guruji selalu sebutkan tentang kasih, tentang pemaafan, tentang pengertian, itu adalah kualitas feminin. Tapi kalau misalnya kualitas maskulin kan lebih ke arah dinamisme. Betul, dan dua-duanya dibutuhkan. You know, it depends on the questioner. Sekarang yang bertanya itu saya kira, bagi yang bertanya sekarang saya tidak tahu. Tetapi bagi yang bertanya sekarang, saya ingin menyampaikan bahwa kedua-duanya dibutuhkan dalam diri kita. Ya. Memaafkan. Ardanya suara tadi. Iya, memaafkan, coba ya. Mau dimaafkan sampai kapan? Kalau seseorang bersalah terus. Dan seperti kamu sekarang, kamu menjalankan satu perusahaan. Kalau ada staf yang bersalah terus sampai nggak pernah berakhir, dan melakukan yang sama terus. Yeah, you have to take a disciplinary action. Apa yang terjadi sekarang dengan pandemi ini? Ini juga disciplinary action oleh Mother Earth. Ya, Ibu Pertiwi, Bunda Pertiwi, Gaia Pertiwi, whatever, you know. Dia sedang mendisiplinkan kita dengan satu cara yang kita pikir kejam, tapi itulah cara satu-satunya pada saat ini, demi kasih. Kalau enggak, kita akan lebih bejat lagi. Jadi bolehkah ini dikatakan bahwa ini juga terjadi suatu seleksi alam? Oh iya, seleksi alam, dan saya tadi baca ada yang menulis slap on our face, you know. Kita sedang ditampar oleh Ibu Pertiwi. Saya kira bukan tamparan, ini baru peringatan loh ini. Ini belum, kalau anak bandel itu kan biasanya pantatnya dipukulin, spank. Yeah. Ini kita baru pantatnya, Guruji ya? Enggak, saya kira belum juga. Kita baru diplototin. Baru diplototin? Astaga, diplototin aja udah susah begini. Waktu saya kecil ampun, dulu, di Jawa kalau kita sudah diplototin sedikit oleh orang tua atau oleh ibu guru, itu kita udah seperti apa gitu. Langsung sadar diri ya, Guruji ya. Supaya nggak ditampar, supaya nggak dijewer kupingnya. Tapi tolong hentikan makan daging, hentikan pembunuhan massal terhadap binatang. Kita sekarang dibunuh secara massal. Kok nggak sadar ya? Berikutnya, Guruji. Apa yang harus kita lakukan apabila orang tua yang baru wafat mencoba kontak dengan kita? Tanda-tandanya ada bau khas beliau yang tiba-tiba muncul di sekitar kita. Berdoa supaya beliau bebas dari keterikatan itu. Karena keterikatan seperti itu bisa terjadi dua faktor. Ada dalam soul awareness, ya, kalau nggak salah kita bahas secara jelas dalam soul awareness. Ya, ada kemungkinan bahwa kita yang mengundang. Karena kita fokus sekali pada beliau yang sudah meninggal, sehingga kita memberikan energi kepada beliau untuk berkontak dengan kita. Iya. Atau beliau sendiri ingin berkontak. Jadi saya kira lebih baik kita merelakan dalam pengertian
Kita berdoa supaya dia bisa bebas dan sedekati dia bisa memasuki alam yang lebih tinggi. Iya, saya sering mengalami pas lagi klien konsultasi ya, terutama pas kebetulan pas saya lihat, saya menceritakan kok ada sisi sosok seorang perempuan mukanya begini seperti ini, itu siapa? Dia kaget, kok kamu menjelaskan tentang ibu saya gitu ya. Terus saya bilang, terus dia nanya kenapa? Oh enggak, tadi saya lihat enggak, beliau ada di situ gitu. Dia kaget karena ternyata permasalahan dia ada berkaitan dengan dia masih belum bisa melepaskan ibunya karena dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya dan biasanya ibunya membantu. Nah, si ibunya tuh karena sedih jadi selalu berada di sekitar dia. Saya bilang, kamu harus lepaskan ibu kamu, kesian ibu kamu worried sekali tentang kamu sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Seperti itu. Mungkin ada tips Guruji bagaimana bisa mengingatkan arwah atau roh yang ya seperti tadi ibunya baru wafat atau apa supaya kekhasan kamu lah itu. Kenapa? That's your specialty. Itu di sesi lain kali ya Guruji ya khusus. Enggak, itu kekhasan kamu. Jadi bagaimana kita bisa melampaui mind? Meditasi. Meditasi udah titik. Itu sih meditasi udah selesai. Apa yang dilakukan dalam keseharian meditasi, kemudian di mana keterikatan mind atau sejenisnya disimpan sehingga bisa terbawa ke kelahiran berikutnya. Jadi ini kalau misalnya sebagai baggage compartment gitu, kira-kira itu keterikatan tuh ada di mana Guruji? Oh no, that we cannot. Karena selama kesadaran kita masih berfokus pada mind, selama dalam hidup ini kita belum mencapai tingkat keempat, Vijnana Kosha, di mana inteligensia kita, budi kita berkembang, yang merupakan transformasi total terhadap mind. Selama itu belum terjadi, ya mind adalah satu keutuhan. Semuanya ada di situ. Iya, semuanya kita bawa satu paket. Kita tidak bisa cuma membawa satu bagian. Oh, saya mau bawa bencinya saja, atau cintanya saja, atau tidak bisa seluruhnya ikut. Makanya selama hidup ini kita harus mengurangi bagian-bagian yang kiranya tidak penting. Benci bisa dikurangi. Ya, bisa dikurangi semua. Kalau tidak salah di buku Self Empowerment juga Guruji menjelaskan tentang mind itu apa. Jadi mind itu bukan pikiran, tapi gugusan pikiran termasuk keterikatan itu juga berada dalam paket si mind itu. Kesalahpahaman yang terjadi itu adalah pemahaman yang keliru bahwa subconscious itu sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Satu keutuhan. Tidak ada yang bisa betul-betul memastikan ini sekian persen. Enggak. Nggak bisa. Right now I'm talking to you, I'm thinking about something else, you know. Jadi bisa terjadi, itu bisa terjadi secara bersamaan. Jadi sorry, kalau kita bicara masalah istilah, kalau Guruji mengatakan tidak ada subconscious, ya subconscious itu semuanya ada di mind. Kalau misalnya ada sesuatu yang terpendam dalam diri kita, kita bukan mengatakan oh itu ada di alam bawah sadarmu. Semuanya terpendam di situ, semuanya ada di situ, dan semuanya tidak ada kompartmennya seperti itu, you know. This compartment is not there. Guru saya ketika dia melihat orang, dia melihat keseluruhan hidupnya. Dia tidak melihat saya sebagai sekarang Anand Krishna atau Kishin atau apa, tidak. Dia melihat seluruh kehidupan saya. So, everything is there. Pertemuan yang pernah terjadi 5.000 tahun yang lalu pun ada di situ. Dia bisa switch dari 5.000 tahun ke sekarang, switch lagi dengan sangat mudah. Jadi tidak bisa di-compartmentalize karena kita terbiasa. It is not compartment, dan saya mengingatkan kembali bahwa perhatikan kata-kata Jung. Kalau mau belajar tentang mind, pergilah ke timur. Mereka lebih mengenal mind 2005. Mengenal mind lebih dari 5.000 tahun lebih tua perkenalan mereka dengan mind ya. 5.000 tahun itu just fair guess.
Saya mengatakan kurang lebih 12.000 tahun. Saya mengutip dia juga kalau nggak salah di Yoga Sutra Patanjali dan di Live Yoga. Oke. 915 Berikutnya. gitu. Kenapa Guruji? 915, biar ada kerinduan. Salah satu yoga adalah Viraha Yoga. Viraha Yoga. Mencapai yoga lewat kerinduan. That's interesting. Jadi teman-teman, yoga itu bukan hanya fisik saja, gerak fisik, tetapi juga banyak hal-hal terkait seperti tadi. Berikutnya, karena ketulusan dan cinta kasih, apakah seorang anak bisa menebus dosa atau karma orang tuanya, meski pernah dikatakan bahwa masing-masing makhluk memiliki karmanya sendiri? Sendiri-sendiri. Kita bisa mendoakan mereka. Tetap karma adalah private account. Private account tidak bisa diwakili. Tidak bisa.